Oke, selamat siang guys. Hari ini saya mau sharing tutorial menyetir mobil turun ke jalan raya ya. Kemarin saya udah bikin tutorial tentang cara mengegas, fitur-fitur saya udah kenalkan untuk mobil Matic. Terus apalagi ya, cara menghidupkan AC yang benar, rem tangan dan lain-lain. Hari ini saya coba memberikan tutorial untuk gimana nyetir turun ke jalan ya, langsung turun ke jalan raya. Intinya kalau untuk turun ke jalan raya adalah nomor satu adalah mental. Mental tuh dalam arti kita harus pede, kita itu bisa. Yang pertama itu kita harus percaya diri, confident. Yang kedua harus kita anggap mobil kita itu kecil ya. Banyak beranggapan kita masuk mobil kelihatannya tuh setengah mobil keluar dari jalan. Memang dimensi mobil di dalam jok, di dalam kursi mobil memang kelihatan besar banget. Tapi kalau mindset kita mobil kita kecil, kita umpamakan aja jalan itu dibagi dua, mobil kita hanya setengah dari jalan itu. Itu aja sih. Dan jangan lupa perhatikan rambu-rambu lalu lintas. Jangan lupa lihat spion kanan kiri dan tengah. Terus untuk kanan kiri mobil nanti akan saya bikin video khusus, itu memang harus detail. Tapi intinya patokannya di setir ya, itu aja. Oke, langsung aja kita turun ke jalan untuk belajar nyetir. Jangan lupa subscribe. Oke, langsung aja kita udah di pinggir jalan. Kita coba langsung praktekkan setir mobil turun ke jalan raya. Oke. Langkah pertama biasa kita posisikan, jangan lupa pakai safety belt, lalu rem tangan turunkan, baru masukkan gear ya. Ini mobil Matic, nyalakan mesin ya, nomor satu ini sudah nyala. Pertama saya turunkan rem tangan, lalu kita posisikan ke D atau gigi 1 kalau manual. Jangan lupa kasih sen, saya kasih sen kanan, saya mau ke kanan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, jangan lupa berdoa. Intinya harus percaya diri. Oke, kita mulai, go ya, kita jalan. Oke, ini saya menyeberang jalan dari pom bensin pelan-pelan. Kita cari celah aja yang sepi, jangan buru-buru. Oke, ini saya rem, saya lepaskan rem, dia jalan sendiri kalau Matic. Kita minta jalan, ini depan truk ini dia mengasih ya, kita masuk. Oke, kita jalan pelan-pelan saja. RPM ya, di RPM stabilkan di RPM 2000, pelan-pelan. Nah, untuk mengepaskan kanan kiri, untuk paling efektif menurut saya ya, kalau ada yang ngajarkan pakai sedotan, pakai pensil lakban, kalau saya enggak. Yaitu untuk sementara oke, tapi untuk kedepannya nggak bagus. Yang paling bagus pakai setir ini. Jadi dua tangan kita ini, dua setir sisi kanan kiri ini bisa buat patokan seberapa besar dimensi mobil ini. Jadi seberapa besar nih bodi kita nabrak kanan kiri, itu di setir aja sini. Ya seperti ini ya. Nah, ini mobil Glory depan ini saya samakan setir sama sekitar ini, besar mobil kita. Ya, kita maju pelan-pelan, kita mengambil kanan, lampu sen kanan nyalakan, putar setir pelan-pelan sambil lihat momentum di depan. Nah, ini belum ngasih jalan, oke, kita tunggu. Jangan lupa tengok spion kanan kalau mau belok kanan ya, itu wajib hukumnya. Kalau spion kiri ya sesekali aja kalau mau belok kanan. Tapi kalau belok kanan wajib melihat spion kanan. Nah, kita minta jalur ke kanan, kita gas lagi, putar setir, koreksi. Nah, cara mutar setir ini banyak yang salah ya, atau takut muter nanti takut nabrak. Sebenarnya hanya ya, intinya tadi confident, percaya diri. Intinya putar setir tuh putar aja sembarang, kalau salah dikoreksi. Kalau kelebihan dikurangi, kalau kurang ditambahin, itu aja udah. Jangan takut aduh muternya kapan ya, muternya pas di mana, di bahu atau di apa, bodi mobil kap. Nggak perlu begitu sih menurut saya. Selama mobil itu sudah misalnya tikungan seperti ini ya, tikungan kiri ini, kira-kira kap mobil kita sudah melewati tikungan itu ya, tinggal putar setir. Kalau saya sih nggak nunggu melewati ya, karena sudah paham momentumnya. Kalau mau aman ya
setir kita melewati tikungan sampai nggak usah sampai bahu ya, sampai pilar A ini baru belok itu sudah aman, kecuali gang sempit ya. Kalau ini kan jalan raya. Nah, ini saya berada di jalan raya Pondok Cabe ke arah Cinere. Ini South City ya. Nah, untuk gimana caranya biar lurus terus di tengah? Nah, kalian gunakan patokan jalur ini, garis tengah jalan raya atau jalur putus-putus. Nah, terus gimana garis tengah dipasin di mana? Pasin sama setir. Karena setir ini gampang. Nih saya kasih contoh nih, biar mobilnya nggak zigzag terus. Banyak baru pemula itu zigzag. Nah, ini garis saya pasin sama setir saya nih. Ini di nah kayak gini. Oke. Ini garis sama setir saya udah cocok nih. Kalau di pandangan saya di kamera mungkin agak geser dikit ya, karena saya tempel aja nih di belakang, kurang bagus mungkin. Intinya kalian paskan saja setirnya dengan garis ini. Setir kanan untuk bodi kanan, setir kiri untuk bodi kiri. Udah, itu aja, simple. Untuk awal-awal memang mungkin agak bingung, nggak apa-apa. Namanya juga proses belajar. Nanti lama-kelamaan akan biasa seperti biasa lah. Udah biasa, nggak perlu panik. Nah, ini ada polisi tidur, rem kurangi, jangan dipaksa ngebut atau nggak ngerem ya. Kalau polisi tidur tuh kalau dihajar dia akan merusak kaki-kaki. Jadi kita harus aware, kita rawat mobil kita dengan baik. Jangan asal hajar polisi tidur. Nggak apa-apa sih, ya nggak apa-apa memang. Tapi usia kaki-kaki mobil kalian akan berkurang, nggak lama. Harusnya bisa 3 tahun, 5 tahun, baru 3 bulan jebol. Untuk per springnya, bushingnya, bearingnya, dan lain-lain. Karena kaki-kaki juga nggak murah ya servisnya. Oke, ini masih jalan ini karena jalannya agak sepi, lebar. Saya enak bikin videonya. Siapa lagi ya? Oke, untuk belok. Nah, untuk pegang setir ya silahkan dengan gaya masing-masing ya. Ada yang 2 tangan di sini, ada yang 1 tangan, ada yang di bawah sini ya monggo. Idealnya gimana? Idealnya 2 tangan di jarum jam 9 dan 3. Itu idealnya versi saya ya. Ada versi lain idealnya 1 tangan ya, terserah, itu hak mereka. Setir begini. Nah, untuk mengendalikan gas, nah itu juga banyak pertanyaan. Gampang, sering-sering aja kalian latihan, atau sering-sering di parkiran kalian ngegas. Kayak kemarin saya ajarin di tutorial pertama, ada silahkan cek video saya. Sering-sering coba ngegas di 2000 rpm atau di angka 2 ya kalau di mobil, 2 kali 1000. Gas sampai 2000, ditahan konsisten selama 1 menit, turunin, ngegas lagi 2000 terus sampai ya kira-kira sudah halus. Silahkan kalian turun ke jalan untuk belajar. Nah, untuk next saya coba untuk ke jalur jalan sempit ya. Ini jalan yang luas dulu untuk pengenalan aja gimana nyetir di jalan raya. Nah, gimana kalau kita papasan dengan mobil atau untuk menyalip mobil, nanti ada saya bikin video lagi. Ini tutorial singkat aja pengenalan cara nyetir di pinggir jalan. Nah, kayak gini nih. Nah, kita lihat garis tengah jalan raya ini, ada garis-garis cor ini kita samakan dengan setir kanan. Nah, itu udah gampang aja kayak gini. Nggak usah ribet-ribet. Waduh, ini gimana ya? Banyak bukan tutorial, banyak kelas-kelas kursus mobil itu menyesatkan. Saya dulu pernah ya nyobain sih, iseng-iseng aja kayak apa sih kelas kursus gitu. Itu memang dibikin pusing. Kelas-kelas kursus itu sengaja dibikin pusing, bukan pusing ya. Sengaja dibikin orang tuh nggak cepet bisa. Dikasih tahu dengan cara-cara yang membingungkan. Contohnya gimana nih saya patokan supaya di tengah terus, supaya saya tahu bodi kanan kiri. Dia cuma ngomong lihat aja spion, cuma begitu kan, nggak asik banget gitu. Cuma suruh lihat spion, ya spion tahu gitu. Spion kan untuk lihat belakang. Dia nggak jelasin gimana dimensi mobilnya seberapa sih biar saya nggak nabrak, itu dia nggak ngasih tahu. Memang sengaja kursus mobil itu sengaja biar kita nggak bisa-bisa, biar kursus terus, dia bayar terus,
dia untung banyak omsetnya gitu. Saya paham sih bisnis kursus mobil. Sebenarnya kalau saya yang ngajarin nih ke orang lain gitu, 1 hari 1 jam loh bisa nyetir, saya yakin tuh. Kalau saya yang ngajarin ya, nggak usah sampai 1 bulan 8 kali pertemuan, seharian aja sejam 2 jam udah bisa nyetir, apalagi matic itu gampang. Kecuali manual ya mungkin agak lama ya, karena dia ngajarin cara-cara yang sulit gitu. Nah saya pernah tuh sampai diomelin terus, akhirnya diomelin terus ya, males, akhirnya saya males, belajar aja sendiri, ketemu sendiri. Bilang, oh awas nanti nabrak tiang listrik, nabrak orang motor parkir di pinggir jalan. Nah dia nggak ngasih tahu dari patokannya apa gitu. Padahal gampang, dia nggak pernah ngomong patokannya setir, nggak pernah ngasih tahu itu. Kalau dari dulu saya tahu patokannya setir kanan kiri, udah nggak perlu kursus saya. Itu that simple as that. Itu men. Nah ini ada mobil kayak gini, kita kan akan nabrak nih, yang sen kanan kita buang kanan dikit, lurusin lagi, ya gitu aja, gampang. Usahakan kita pakai jalur kanan aja di tengah lah, di tengah, tapi jangan nempel garis ya, kasih space buat spion, gitu aja. Ini jangan sepi, ini banyak motor ini di depan, biarin aja nggak apa-apa. Kalau mau nyalip motor, usahakan di sebelah kanan itu kosong ya, jangan sampai nyalip motor kayak gini di tengah, sebelah sana ada mobil, kita paksain, itu bisa nyerempet nanti, baik nyerempet motor ataupun mobil yang sebelah kanan. Nah ini belok kanan, kita belok pakai tangan kiri dikit aja, balas kanan, itu aja, gampang, simple. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar. Saya melawan tutorial yang ribet-ribet, yang harus ada tutorial di YouTube. Saya lihat pengen ketawa tapi takut dosa gitu kan. Misalnya dia ngukur ini ada mobil kenabrak atau enggak, dia sampai suruh ngukur ini berapa meter mobil saya, nanti kira-kira di situ jaraknya berapa meter. Mana mungkin kita mikir selama itu, kelamaan gitu, keburu ditabrak mobil, keburu diklaksonin orang. Ada yang ngajarin begitu, itu channel-channel, bahkan channel yang besar yang ratusan ribu gitu, ngajarin ini nabrak nggak tiang ini, kena nggak, ngajarnya kira-kira mobil kita 2 meter ditambah situ 1 meter, nah ya kita lolos. Kelamaan, itu cara-cara yang jadul gitu, nggak perlu kayak gitu. Itu cara-cara yang bukan salah ya, nggak salah tapi bertele-tele itu menurut saya. Terserah nanti mau dibantah nggak apa-apa, saya siap berargumen di kolom komentar. Nggak perlu ukur berapa meter, nggak ada itu, nggak perlu. Cukup kalian berpatokan pada setir mobil, sudah selesai. Itu aja. Ada yang pakai sedotan, pakai pensil, pakai lakban, itu juga menyesatkan sebenarnya. Ya memang benar untuk sementara bisa, tapi itu mendidik orang tidak belajar. Masa selamanya mau pakai tempelan? Ya nggak mungkin juga dong. Oh kalau untuk pemula boleh dong, ya sudah nggak apa-apa, itu hak masing-masing. Tapi justru kalau kita belajar sedikit lebih challenge pakai setir mobil, memang awal-awal agak susah, tapi nanti 1 minggu 2 minggu itu udah gampang, biasa. Udah kita nggak perlu feeling, bahkan kita nggak ngeliat setir nih kayak gini, saya nggak ngeliat setir lagi. Mata saya udah tahu seberapa dimensi mobil ini di jalan raya. Nah kayak gini, ambil kiri, nah di tengah kita rem, ada tiang listrik, saya ngerem, balas lagi. Nah nggak usah khawatir kita akan nabrak mobil di depan saya, nggak akan nabrak. Kalau misalnya kita kelebihan dari garis tengah, kita over line gitu, dia akan minggir sendiri. Karena orang lain logikanya juga nggak mau mobilnya lecet. Itu aja sih. Nggak mungkin kita kelewat garis terus dia nekat, itu dungu itu orangnya. Ya paling kalau
Nah, kelamaan ya paling diklaksonin, dikata-katain orang, ya wajar, nggak apa-apa, is okay, bilang aja belajar gitu, nggak mungkin dia mau marah-marah. Kalau klaksonin doang biarin aja, ignore, abaikan. Nah ini ada motor begini, saya belum nyalip nih, karena ada mobil nih. Nah ada mobil, oke, saya nunggu momentum. Depan masih ada mobil, nggak apa-apa, santai aja. Nanti kalau depan sudah nggak ada mobil, kalau nyalip motor di sana hanya motor, oke, masih boleh. Tapi kalau ada mobil ya kita sabar aja. Sebenarnya bisa mepet, tapi nggak saya sarankan untuk pemula. Kita tunggu saja, santai. Nah, oke, ini mobil. Nah, untuk ngikutin jalan, kalian ikutin aja garis ini sesuai dengan setir mobil, kembali lagi ke situ. Kalau kira-kira wah ini ada jarak nih, tambahin ke kanan. Oh, udah keluar jalur, tambahin ke kiri, gitu aja, simple, nggak usah repot-repot. Nah, ini saya belum nyalip motor karena jalur ini jalur rame, nggak apa-apa, santai aja. Kita juga nggak mau kebut-kebutan kan, masih ada angkot, santai aja bro. Belanda masih jauh katanya. Kecuali kalian buru-buru, udah mau kerja telat, terus kalian udah mahir, ya nggak apa-apa, hajar terus. Saya pun juga saya hajar terus kalau emang buru-buru dan ada target. Kalau nggak ada target ya ngapain? Nah dia belok ya, nggak jadi salib saya, ya sudah saya bablas arah pulang. Nah ini jalan raya Depok, Cinere Depok, jalan raya Cinere Depok. Silahkan ada pertanyaan, tutorial menyetir di mana lagi, nanti akan saya buatkan videonya. Nanti spesifik bodi kanan kiri saya bahas di video selanjutnya. Terus cara menyetir di jalan tol nanti juga akan saya bikin videonya. Mungkin dari Sabtu Minggu ke depan saya akan bisa bikin banyak video karena saya banyak waktu luang. Ini saya masih sibuk bisnis. Ada ya beberapa bisnis yang saya pegang, jadi baru sempat bikin video lagi ini. Itu aja ya untuk permulaan ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga bermanfaat ya guys. Thank you. Selamat siang. Assalamualaikum. Nah, kita belok kiri dulu, kita set kiri. Kita mau arah pulang. Nah ini masuk gang sempit. Nanti video berikutnya ya, karena ini sudah banyak waktunya. Kita sudahi dulu.